alias Bunda, warga Rantau Selatan, Labuan Batu, Sumatera Utara, hanya bisa pasrah saat digiring polisi. Ibu rumah tangga berstatus janda ini ditangkap polisi lantaran nekat menjadi kurir sabu. Di hadapan tim penyidik, tersangka mengaku sudah sejak 2 bulan terakhir berbisnis narkoba jenis sabu. Wanita dengan 2 anak ini berdalih terpaksa melakoni pekerjaan haram karena terdesak masalah ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia juga mengaku mendapatkan upah dari setiap paket pesanan sebesar Rp20.000 dari seorang pria pemilik sabu. Selain meringkus pelaku, polisi turut menyita 1 paket sabu dan ponsel sebagai alat komunikasi untuk transaksi pesanan narkotika. Kita mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di daerah Bakaran Batu tersebut sering terjadi transaksi narkotika, dan kita lakukan penyelidikan dan benar bahwasanya tersangka inisial LR ini itu yang. Kini polisi memburu seorang pria pemilik sabu yang buron. Sementara itu, guna proses hukum selanjutnya, tersangka kini mendekam di sel rutan Mapolres Labuhan Batu. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. 3 orang pria ditangkap anggota Polsek Palmerah karena memeras warga dengan modus menuduh terlibat narkoba dan mengambil uang serta barang berharga. Saat itu mereka sedang beraksi di kawasan Kota Bambu Selatan. Kepada polisi, para pelaku mengaku memilih para korbannya secara acak di jalan. Kasus ini terungkap saat tim opsional Reskrim Polsek Palmerah melakukan patroli dan mencurigai 3 pelaku sedang memeriksa seorang warga di tepi jalan. Ketika petugas mendekat, para pelaku panik dan mencoba melarikan diri. Saat ditangkap dan digeledah, polisi menemukan barang bukti pisau serta lencana palsu Polri. Banyak, udah 30 kali kasusnya. Untuk itu Angga Setiawan pertama, yang kedua Dana Pamungkas, yang ketiga Wahyu Nugraha. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat tentang pemerasan disertai kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Unit Kriminal Khusus Polres Metro Bekasi menangkap 3 orang yang menjual sejumlah produk kadaluarsa secara online. Ketiga pelaku ditangkap di Desa Bahagia, Kecamatan Babelan. Ketiganya masing-masing RH sebagai pemilik yang menyiapkan dan menjual produk serta 2 orang karyawannya. Mereka menjual berbagai produk kadaluarsa mulai dari produk kesehatan dan bayi, kosmetik, alat kebersihan hingga alat kontrasepsi. Modus pelaku dengan memperbaharui tanggal kadaluarsa di kemasan dan menjualnya secara online. Selama 6 tahun, pelaku sudah meraup cuan lebih dari Rp800 juta. Kemudian mengganti dengan harga baru supaya tidak terlihat produk tersebut sudah terrealisasi. Kemudian menjual melalui e-commerce tanpa memberi keterangan bahwa produk itu adalah produk kadaluarsa. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita barang bukti, barang yang dijual dan alat cetak untuk merubah kode kadaluarsa. Ketiga pelaku dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan hukuman penjara 5 tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Saya berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini.
Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan menakut saya sih Anda jadi orang. Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam live di iNews. Kawal Pilkada 2024 Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang live di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Egy Setiawan. Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang lepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang dan meluruskan apa? Kita interupsi. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Oke, silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan menakut saya sih Anda jadi orang. Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam live di iNews. Inilah interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya, ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, ya, walaupun agak juga Kita tidak masuk ke bisa yang 30 tahun nanti dibuktikan. kali ya. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Egy Setiawan. Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan Yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang lepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang dan meluruskan apa? Kita interupsi. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Sebelumnya ada Zaki Ashraf, Made Tito, Arsa Ahmad, dan Alfian Swaib yang tersisih dari skuad Garuda untuk Piala AFF 2024. Kemudian 3 pemain lainnya menyusul jelang keberangkatan ke Myanmar. Adalah kiper Ikram Al-Ghofari, Ananda Raihan, dan Armando Oropa ikut tereliminasi. Artinya, tim asuhan Shin Taeyong kini menyisakan 24 nama untuk berlaga di Piala AFF 2024. Dari nama-nama ini, sejumlah pemain belum bergabung. Asnawi Mangku Alam rencananya akan menyusul langsung ke Myanmar. Sementara Rafael Strike tiba di Myanmar 1 hari sebelum laga perdana.
Jika menyesuaikan regulasi turnamen, Timnas Indonesia masih bisa menyetorkan 26 nama pemain. 2 slot tersisa kabarnya akan diisi Justin Hubner dan Ivar Jenner. Namun hingga saat ini, 2 pemain abroad tersebut belum dapat dipastikan apakah bisa bergabung atau tidak dengan Timnas. Pasalnya belum ada tanda-tanda restu dari klub mereka bernaung, Wolverhampton Wanderers. Kiropraktik atau pijat kretek masih menjadi primadona pengobatan alternatif di kalangan masyarakat yang mengalami keluhan di sekitar tulang, otot, sendi, dan jaringan ikat. Nah, di Jakarta Barat, tepatnya di salah satu mal kawasan Taman Palem, terdapat jasa pijat kretek dengan metode baru yang tentunya dilakukan ahli profesional. Sebelum memulai terapi pijat, tekanan darah saya diperiksa, kemudian konsultasi keluhan dengan sifu pijat kretek ini. Memadukan teknik pijat, bone setting, dan body conditioning, kombinasi keduanya adalah yang pertama di Indonesia untuk memperbaiki postur tubuh secara menyeluruh. Oke pemirsa, ternyata terapi kretek ini mempunyai berbagai manfaat seperti meringankan tubuh Anda dan menghilangkan rasa sakit kepala, punggung, leher, dan berbagai anggota tubuh lainnya. Kita yang pertama di Indonesia yang menggunakan kombinasi antara bone setting dan body conditioning, ya, sehingga memperbaiki tubuh secara holistik, secara menyeluruh dari reposisi tulang, persendian, otot, bahkan pernapasannya. Dan jauh lebih fleksibel, jauh lebih efektif, dan jauh lebih menyenangkan. Mayoritas pasien datang dengan keluhan seperti sakit pinggang, punggung, pergelangan tangan, pundak, hingga area kepala. Dengan menekan hingga menarik anggota tubuh seperti punggung, pundak, telinga, dan kaki sampai terdengar bunyi kretek yang terasa melegakan. Kalau keluhannya gitu sih, kurang nyaman di postur tubuh. Enteng, nyaman banget sih, apalagi pas tadi dikretek di pinggang, punggung itu enak banget. Oh iya, jadi enteng, tangan juga, leher, terutama tangan saya agak berat. Sekarang sih udah alhamdulillah mendingan. Paling kaki doang sih, tapi kaki udah aman sekarang sih, udah setelah dikretek. Beragam manfaat diperoleh pasien usai menjalani terapi ini, diantaranya melegakan pernafasan, menopang punggung, memaksimalkan hasil olahraga, melancarkan pencernaan, dan menambah kepercayaan diri. Wah, segernya, dan akhirnya pemirsa, terapi kretek benar-benar membuat badan saya jadi lebih segar dan tentunya bugar. Eits, tunggu dulu, ini gerakan-gerakan tadi tidak boleh ditiru di rumah ya, karena hanya boleh dilakukan oleh yang profesional-profesional saja. Dari Jakarta, Syahreza Zanski bersama juru kamera Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Guna menjaga kesehatan seluruh pegawainya, PT PLN Indonesia Power UBP Jeranjang melakukan senam bersama seluruh pegawai di lingkup PT PLN Indonesia Power UBP Jeranjang. Selain itu, pihak PLN Indonesia Power UBP Jeranjang juga bekerja sama dengan salah satu rumah sakit swasta dalam memberikan sosialisasi tentang kesehatan bagi seluruh pegawai. Terlebih untuk mewaspadai sejumlah penyakit yang kerap mengganggu kinerja para pegawai. Yuni Setia Ariwibawa, manajer PT PLN Indonesia Power UBP Jeranjang, menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PT PLN Indonesia Power UBP Jeranjang dalam memberikan pelayanan dalam menyediakan kelistrikan, terutama jelang Natal dan Tahun Baru. Ia berharap dengan dilaksanakannya sosialisasi tentang kesehatan dan senam rutin itu, pegawai dapat selalu prima, sebab nantinya saat Nataru pihak PLN akan menyiagakan petugas selama 24 jam penuh.
Senam pagi ini salah satu bagian dari menjaga kesehatan. Kita memasuki siaga Nataru, tentunya selain peralatan dan juga material yang harus disiapkan untuk keandalan pembangkit tersendiri, itu yang paling utama adalah kesehatan bagi para pegawai. Kalau pegawainya sehat, tentunya dalam melaksanakan kegiatan itu akan lancar dan tidak ada kendala, terutama dari sisi kesehatan teman-teman. Ditambahkannya, senam bersama tersebut rutin dilakukan setiap hari Jumat bersama seluruh karyawan PT PLN UBP Jeranjang. Dari Lombok Barat, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu bahwa Anies ini akan jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Live di iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Inilah interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya, ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, ya, walaupun agak juga Kita tidak masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Menyoroti kecurangan, Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah di pasar aja. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Beautifully done. Troy Appiah, so he has. Oh, super goal. Towards the goal. Three times already in his young career. And he does just it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live, iNews Premium Sports. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan itu. Tiga tidak Kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Sudah terjadi sudah tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. mengatakan nasib Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan Apakah yang dan meluruskan apa? Kita bisa kena interupsi. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews.
Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan menang. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Bagi Setiawan. Kelihatan tiga tidak kematian. Adalah kesaksian yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan dulu apakah yang Dan meluruskan apa Kita di sini akan interupsi. saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Meluncur bebas menuruni bebatuan dengan air yang mengalir deras di kaki Gunung Rinjani begitu menyenangkan. Air yang jernih, super dingin dan bersumber dari Gunung Rinjani ditambah suasana asri penuh pepohonan membuat wisatawan semakin betah. Perosotan alami yang menjadi objek wisata Aiselong yang berada di Desa Timbanu, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur selalu ramai terutama di hari libur dan menjadi incaran wisatawan. Awalnya takut buat nyemplung ini, buat terjun ini, tapi karena saya merasa tertantang gitu, saya merasa oh yang lain ini seru banget gitu. Jadinya saya memberanikan diri buat coba terjun sama teman-teman saya di belakang dan itu saya seru banget. Airnya dingin, enak banget. Padahal ini masih siang, saya siang-siang, ini enak banget airnya dingin banget tuh. Seru banget, ini cocok banget buat liburan. Cukup merogoh kocek Rp2.000 sampai Rp5.000. Wisatawan sudah bisa menikmati beragam fasilitas seperti ayunan romantis, saung hingga lokasi camping untuk menikmati kawasan di sekitar objek wisata ini. Bagi Anda yang hobi wisata menantang, memacu adrenalin objek wisata Aiselong bisa menjadi pilihan untuk mengisi liburan bersama keluarga. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemuda di Desa Jenggala Tanjung, Lombok Utara menyulap aliran irigasi menjadi spot atau wahana bermain river tubing. Di objek wisata ini pengunjung dapat mengarungi aliran sungai dan irigasi dengan menggunakan ban dan berbagai perlengkapan safety lainnya mirip seperti arung jeram. Olahraga ini sangat cocok bagi pengunjung yang suka tantangan atau menguji adrenalin. Selain menikmati segarnya air sungai, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan yang sangat indah di sepanjang pinggir aliran sungai. Informasinya arus air untuk fun ride ini tidak ekstrim sehingga aman untuk anak-anak. Gimana keseruan tadi naik rival tubingnya? Takut sih tapi asik gitu. Nah perginya ke sini sama siapa aja? Ini sama suami. Boleh dong diceritain dulu gimana tadi trek-treknya gitu. Ada yang jatuh sih tadi saat orang. Apa sih alasannya ke sini Mbak? Asik sih, enak lihat orang. Berarti nyoba-nyoba aja? Iya, baru pertama kali juga saya. Durasi river tubing untuk fun ride adalah sekitar 10 hingga 15 menit dengan harga Rp15.000 per orang atau tergantung dari paket yang diambil. Nah, jadi mereka hadir di sini membawa program penguatan kapasitas yang jujur saja saya katakan awalnya kita tidak tahu persis apa kegiatan yang mereka bawa. Setelah kita mulai bertemu, berdiskusi, ternyata setelah kita sering ketemu, mereka ingin mengangkat desa ini menjadi desa wisata berbasis kearifan lokal.
Di awal trip, pengunjung akan diarahkan untuk memakai vest pelampung, helm, beserta dekar, dan di-briefing petugas untuk keselamatan dan pengamanan saat river tubing. Dari Lombok Utara, Herkiandi, iNews melaporkan. Menghilangkan penat rutinitas sehari-hari dengan menikmati liburan akhir pekan di agrowisata Stroberi Sembalun, Lombok Timur menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Dengan merogoh kocek Rp20.000 per orang, pengunjung sudah bisa merasakan sensasi memetik buah stroberi langsung dari pohonnya dan makan stroberi sepuasnya. Deretan pohon stroberi dengan buahnya yang berwarna merah, rasanya pengunjung semakin dimanjakan. Ditambah dengan hamparan perbukitan yang mengitari 360 derajat lahan agrowisata stroberi dan udara sejuk pegunungan menjadi daya tarik wisatawan. Salah satu pengunjung mengaku sensasi petik buah stroberi dari pohonnya rasanya lebih segar dari stroberi yang sudah dikemas di pasaran. Dan ia sengaja jauh-jauh dari Mataram berkunjung ke agrowisata Stroberi Sembalun untuk menghilangkan penat dengan rutinitasnya sehari-hari. Buat teman-teman yang mau rasain sensasi petik stroberi dengan rasa yang segar itu ya datang langsung ke Sembalun. Jadinya ini tuh benar-benar enak. Kalau di Mataram kan ini rasanya kecut ya, tapi di sini seger. Kecutnya tuh jadi seger karena suasana dinginnya itu. Luas lahan di areal agrowisata Stroberi Sembalun mencapai 8 hektar dan terdapat berbagai spot foto untuk pengunjung. Selain bisa langsung memakan buah stroberi dari pohonnya, pengunjung juga bisa menjadikan oleh-oleh untuk keluarga di rumah dengan cukup membayar Rp50.000 per kilonya. Nah, apabila dia pengunjung mau bawa pulang per kilonya Rp50.000. Bebas mau pengunjung ngambil seperempat ataupun berapa kilo lah, bebas tergantung pengunjung dapat petik sendiri dan makan sepuasnya di dalam, dan mereka atau tamu-tamu itu dapat stroberi fresh dan sesuai yang diinginkan. Jika Anda berkunjung ke agrowisata Stroberi Sembalun, datanglah pada bulan Mei hingga Oktober, karena pada bulan-bulan tersebut musim panen stroberi tiba yang bersamaan dengan musim kemarau terjadi. Dari Lombok Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.